Untuk kalian yang masih berada di bawah umur, jangan mendengarkan podcast ini ya. Karena ada hal-hal yang tidak boleh kalian dengarkan pada podcast ini. Dan untuk kalian yang sudah dewasa, selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Cerita ini saya terima beberapa hari yang lalu dari salah satu subscriber melalui email leonjuandas@gmail.com. Dan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan ini, thank you banget dan semoga yang mendengarkan bisa merasa senang. Perkenalkan, namaku adalah Rama. Dan saat ini aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Usiaku saat ini saja masih 14 tahun. Tapi aku sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh aku lakukan. Aku yakin kalian yang mendengarkan sudah tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Aku merupakan anak tunggal, dan pastinya aku tidak punya kakak ataupun adik. Ini merupakan salah satu yang menjadi alasan kenapa aku selalu merasa kesepian. Ditambah lagi, ibuku yang seorang guru dan mengajar di salah satu SMK. Sementara ayahku sendiri seorang anggota polisi dan tentu saja harus berada di kantor setiap hari, terkecuali hari libur. Karena aku merupakan anak tunggal, jadi aku sangat disayang banget dan dimanjakan dengan banyak hal. Sehingga aku tidak pernah merasa kurang dengan setiap fasilitas yang orang tuaku berikan. Dan itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa aku punya banyak teman. Dan teman-temanku juga sering kali menghabiskan waktu di rumahku, hanya sekedar bermain wifi ataupun bermain PS milikku di rumah. Aku bisa dibilang anak yang lumayan ganteng. Dan itu pun kata teman-temanku. Dan itu juga terbukti karena banyak teman cewek yang naksir dan ingin menjadi pacarku. Tapi aku menolak mereka dengan alasan aku lebih suka bebas. Dan benar-benar tidak terlintas sedikit pun di pikiranku untuk ingin pacaran. Aku lebih suka berteman dan menghabiskan waktu bersama mereka. Seperti biasa, ketika malam minggu tiba, aku dan teman-temanku bermain futsal. Dan setelah itu, barulah kami nongkrong di kafe, yang dimana berada di samping rumahku. Dan itu juga menjadi alasan kenapa aku tidak pernah dimarahi oleh orang tuaku apabila aku menghabiskan waktu di kafe tersebut. Ditambah lagi bahwa kafe tersebut merupakan milik sepupuku yang saat ini
masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Singkat cerita, hingga pada suatu ketika, seperti biasa, ketika aku merasa bosan di rumah, aku selalu bermain ke rumah sepupuku di kafe miliknya, dan ternyata pada saat itu dia sedang berduaan bersama pacarnya yang bernama Erika. Tapi aku sama sekali tidak peduli, karena aku punya alasan utama kenapa aku pergi ke wifi tersebut. Ya tentu saja untuk bermain game, dan akan meminta teman-temanku untuk datang. Hari ini aku tidak ke sekolah karena masih berada pada masa pandemi. Dan sekarang juga masih pukul 9 pagi, yang dimana ibu dan ayahku masih berada di tempat mereka kerja. Sementara teman-temanku yang lainnya, mungkin mereka masih bermalas-malasan di rumah mereka. Aku melihat Erika sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sangat aneh. Awalnya aku biasa aja, tapi semakin lama aku juga semakin merasa risih dan memilih untuk pulang ke rumahku yang berada tepat setelah beberapa rumah dari kafe tersebut. Tapi saat aku hendak pulang, ternyata sepupuku malah memintaku untuk menunggu sebentar, karena dia ingin mengambil tugasnya ke sekolah dan meminta aku yang menjaga kafe miliknya. Karena pada saat itu juga dia sedang sendirian di rumah, sehingga tidak ada yang bisa disuruh selain aku. Aku merasa sangat senang bukan main, karena hanya ada aku dan hanya ada aku di sini. Dan aku bebas melakukan apa saja selagi mereka berdua pergi ke sekolah. Tapi hal yang mengejutkan adalah bahwa ternyata sepupuku pergi sendirian. Dan sementara Erika tinggal di kafe tersebut bersama dengan aku. Karena sepupuku takut saja jika nantinya ada tamu-tamu yang ramai berdatangan. Aku yang merasa sedikit kecewa hanya bisa mengangguk dan mengiyakan saja. Tidak lama kemudian sepupuku pun pergi. Sementara Erika malah semakin mendekat ke arahku dan mengajak aku berbincang-bincang. Aku merasa menjadi senang aja, karena selain cantik, tapi Erika juga baik dan memperlakukan aku seperti dia memperlakukan adiknya sendiri. Sesekali dia merangkul badanku yang kecil ini ketika aku menyinggung hubungan dia dan sepupuku. Di posisi ini, aku merasa nyaman aja untuk bisa berada dekat dengan sosok wanita pacar sepupuku yang bernama Erika. Dan ini juga yang menjadi alasan
membuat aku lupa untuk bermain game yang ada pada smartphoneku. Dan aku lebih fokus menghabiskan waktu bersama Erika untuk berbicara dan bersenda gurau. Tapi pada momen yang semakin lama ini, sesekali tangannya memegang ke tempat sensitif yang aku punya. Dan ini membuat aku benar-benar merasa tidak nyaman dan ingin pulang. Tapi dia terus membujukku agar aku tetap di dekatnya. Dan lama-kelamaan aku malah merasa semakin keenakan dengan apa yang dilakukan oleh tangannya. Ini merupakan kali pertama bagiku untuk merasakan dan mendapatkan pengalaman seperti ini. Mungkin ada sekitar belasan menit tangannya terus bermain-main di area terlarang yang aku punya. Aku hanya bisa diam, tapi tetap menikmati setiap gerakan dan permainan yang dilakukan oleh tangannya. Dan tidak lama kemudian, aku merasa aku ingin buang air kecil. Dan aku pun segera pergi ke toilet. Tapi saat berada di toilet, Erika malah menyusulku. Dan pada saat ini, aku dan Erika melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dan kami pun menghabiskan waktu sekitar 10 hingga 20 menit lamanya. Dan itu pun berhenti karena ada suara motor milik sepupuku di depan kafe. Kami pun bergegas untuk keluar agar tidak terjadi kecurigaan dari sepupuku. Dan ini juga yang menjadi terakhir kalinya hubungan antara aku dan Erika. Karena tidak lama setelah itu, aku pun memutuskan untuk pulang. Karena aku merasa semakin tidak nyaman untuk berada di sana lebih lama.